Nah, faktanya sekarang Bitcoin mau harganya menurut teman-teman rendah atau tinggi itu dibahas sama teman-teman. Orang-orang mikirin, orang-orang bahas. Jadi masih ada di pikiran kita. Mungkin nanti nggak akan ada value, udah beneran turun selamanya kalau nggak ada yang bahas lagi. Semuanya melupakan. Udah nol gitu. Tapi sekarang everyone ngomong tentang Bitcoin. Yang di kripto pasti ada bahasnya Bitcoin. Bahkan yang nggak tahu kripto juga lebih tahu Bitcoin duluan gitu. Jadi it's still in our minds. Jadi nggak akan mati begitu saja. So it has a chance to recover. Halo, selamat datang di podcast Cuan Talks Ajaib Kripto. Halo, selamat datang teman-teman. Oke, seperti biasa nih teman-teman, di podcast Ajaib Kripto ini kita bakalan sharing seputar aset kripto. Dan seperti biasa juga kali ini kita mengundang salah satu bisa dibilang founder dari platform edukasi seputar aset kripto. Ya, benar. Ya, hari ini saya bersama Kennedy. Kennedy ini adalah founder atau head dari Sekolah Kripto Indonesia. Bisa dibilang founder dan sekarang posisinya itu head ya. Head of Sekolah Kripto Indonesia. Biasa dipanggil kepala sekolah makanya. Oke, kepala sekolah nih. Kennedy apa kabar? Oh, baik, untungnya baik. Baik ya. Oke. Ken, sebelum kita bahas nih seputar aset kripto, pengen nanya-nanya dulu nih seputar Sekolah Kripto Indonesia ini sendiri gitu. Atau biasa disebutnya SKI ya? Ya benar, biasa disingkat SKI. Panjang banget soalnya. Kalau SKI ini sebenarnya udah berapa lama sih berjalan? Oke, SKI itu startnya actually 2022. Jadi di saat ini kira-kira umurnya 1 tahun. Oke. 1 tahun. Terus fokusnya ke educate-nya tuh ke ke yang masih beginner kah, atau mungkin udah ada edukasi untuk yang level advance kayak gitu? Okay. Kalau jawaban singkatnya itu level beginner, tapi sedikit sejarah deh ya. Aku mulai kripto kan udah lama, terus belakangan ini tuh muncullah kasus si A nipu berapa banyak duit dari orang, terus muncul project yang nggak jelas gini gitu kan. Oh, ternyata banyak orang yang nggak tahu. Kita yang udah lama di kripto kita anggap biasa aja, tapi ternyata yang buat yang baru itu kayak masih jauh gitu. Terus bikinlah SKI, mau prevent itu kan utamanya. Sebenarnya pengen juga ngajarin ada yang bisa ujung-ujungnya nambah dev blockchain di Indonesia. Cuman ketika awal nyoba itu susah banget, barriernya jauh. Bahkan untuk programmer yang Web 2 mau masuk Web 3 itu juga masih susah, gapnya masih lumayan. Sedangkan mayoritas Indonesia bahkan kadang nanya wallet aja itu belum tahu wallet address tuh kok acak-acak gitu. Jadi gapnya jauh banget. That's why SKI mundur dulu, fokusnya sekarang di yang level basic. Oke. Gitu. Jadi untuk yang pemula ya, gitu ya. Platformnya ada di mana aja nih kalau channelnya maksudnya? Oke, platform hampir di mana aja sih, kecuali di warung terdekat ya. Jadi biasalah kalau kripto pasti di Telegram, ada YouTube, though nggak begitu aktif, TikTok, Instagram, Twitter, gitu-gitu. Oke. Kalau Kennedy sendiri tadi katanya terjun di kripto ini udah lama, udah kira-kira udah berapa lama sih kalau di kripto sendiri? Udah berapa lama ya? Aku udah kena Bitcoin crash 3 kali untuk mulainya itu kalau nggak salah 2015 atau 2016. Oh, jadi, udah lama banget dong. Ya, kalau 16 berarti kira-kira 7 tahun lah gitu. Udah cuan banyak ya. Rahasia. Oke, kenapa memilih buat akhirnya untuk terjun di kripto gitu, untuk investasi atau trading di kripto mungkin? Oke, kalau mulai jangan akhirnya dulu deh, awalnya ya. Awalnya cuma cerita dari teman. Kan lu mau duit gak? Ya mau dong gitu kan. Ya nyoba ini gitu kan. Terus nyoba kecil-kecil lah, cuma 100.000 belajar trading. Hampir semua orang yang masuk kripto juga pasti belajarnya trading kan. Nah 100.000 main-main bentar, ternyata cepet ya naiknya gitu, lumayan juga. Terus jadi main terus. Nggak lama 2017 tuh kan banyak proyek baru ICO.
nyoba-nyoba kena lah, itu scam pertama yang aku kena ya. Terus Bitcoin crash massal itu kan awal 2018 gitu-gitu. Nah biasa setelah rugi sih baru belajar ya. Kalau masih awal-awal belum apa-apain, profit ya angkuh lah gitu bisa dibilang gitu. Wih gampang banget, ngapain kok kerja lagi gitu-gitu. Nah karena udah kena loss jadi belajar. Setelah belajar baca-baca history, oh ternyata kripto walau Bitcoin doang itu enggak sekedar uang atau trading atau investasi doang. Ada teknologi di belakang itu dan ternyata menarik banget, seru banget, potensialnya sangat gede. Masalahnya sekarang masih muda banget lah fasenya perkembangannya itu. Oke, jadi terjun ke kripto karena ya ini something yang new yang bakalan jadi jadi sesuatu yang gede di ini ya, di di masa depan ya. Ya, I believe so. Ya, oke. Kalau Kennedy sendiri tipenya kalau di kripto ini lebih suka yang trading, lebih sering trading atau investasi yang buat long term kayak gitu? Oke, kalau aku lebih long term sih, tapi di aspek lain ada yang trading versus investing kan. Kalau aku lebih suka bandinginnya itu orang yang ngejar-ngejar profit atau orang-orang yang ngejar mengamankan terhadap resiko gitu. Kalau aku dulu pastinya ngejar-ngejar profit, angka paling gede. Kalau udah staking, APY apa yang paling besar langsung ambil gitu tuh. Kalau sekarang lebih ke manage resiko sih. Jadi ngecek tiap project, tiap mau beli itu, oh ini seberapa aman sih gitu. Jadi untuk sekarang aku lebih prefer profit yang lebih kecil tapi lebih aman aja gitu, lebih pasti. Oke, jadi investing ya. Ya. Oke, kalau ngomong-ngomong buat investing di kripto gitu, gimana cara kamu milih aset kripto itu untuk masuk ke portofolio kamu kayak gitu? Oke. Kalau milih itu sebenarnya dalam banget ya bahasnya, tapi bisa di breakdown ke beberapa poin sih. Paling gampang itu kita selalu lihat white paper. White paper itu kan basically proposal dari projectnya itu ya. Yeah. Jelasin masalah yang mau di-solve apa, solusinya kayak gimana, cara mereka mau solve itu gimana, bla bla bla. Jadi dari white paper, kalau kita cukup ngerti, kita baca white paper, oh ini lumayan nih, atau kita bisa tahu, oh ini nggak jelas nih. Ada sesuatu yang mereka mau solve tapi bukan problem. Jadi kita kayak problem yang diciptakan biar projectnya laku gitu. Itu pertama white paper. Kedua, terus kita bisa lihat foundernya. Jadi siapa yang mulai projectnya, siapa yang jalanin projectnya. Ini sederhana juga ya. Kalau orangnya udah terkenal atau udah punya history scam misalnya, atau project gak jelas gitu, ya gampang, tinggal jangan dipercaya aja gitu. Tapi kalau ini orangnya udah banyak kontribusi di space Web3, banyak project bagus gitu-gitu berhasil, nggak nipu orang, nah orang naturally lebih percaya kan gitu. Jadi sederhana aja. Ketiga, itu kita bisa lihat kejujuran mereka. Lebih tepatnya ini kayak biasa kan white paper kita propose ada tokenomics, projectnya mau gimana, roadmapnya mau gimana. Kita lihat nih projectnya itu bener nggak sesuai yang mereka rencanakan, bener nggak sesuai yang mereka janji. Oke, rencana mungkin nggak akan selalu perfect kan, tapi bagusnya kan kita ngasih tahu ke investor nih atau user kita lah yang udah pre-sale atau yang aktif pakai platform kita. Oh, ternyata rencananya gini, tapi karena A, B, C kita ada perubahan, makanya perubahannya ke arah sini. Intinya transparan deh, dia jujur gitu. Devnya pegang berapa persen, alokasi token atau koinnya kemana aja, dia numpang di platform apa, partnernya sama siapa aja gitu. Nah, nyambung sama kejujuran ini kita juga bisa lihat dari marketing. Semua project pasti kuncinya di marketing lah. Entah itu build community, entah itu cari-cari KOL atau pasang iklan di platform berita gitu-gitu. Nah, oke, itu masuk akal, wajar, semua bisnis juga perlu marketing. Tapi ada kadang yang marketingnya itu berlebihan. Kayak terlalu, gampangnya patokan buat teman-teman ya, kalau sesuatu yang dijanjikan terlalu gede dan pasti gitu, terlalu gampang, terlalu gede pasti, itu kemungkinan besar scam biasanya. Oke, yang too good to be true tuh. Ya, if it's too good to be true, it probably is gitu. Aku udah sering juga ngalamin sendiri, nyoba, wih ini bagus sekali, aman.
all upsides no downsides, aku ambil all downsides ternyata gitu. Nah, itu nyambung dari sini kita juga bisa lihat dari community-nya. Community-nya apakah modnya benar-benar jaga, biasa di Telegram ya kalau kita lihat apakah benar-benar jaga, apakah benar-benar open lah untuk diskusi gitu-gitu, atau kadang ada community yang terlalu controlling banget, hampir jadi cult gitulah. Jadi kayak ngomong ini sama sekali nggak boleh, terus langsung di kata-katain, nggak sampai dikata-katain juga sih, tapi kayak ada social punishment yang kontrol banget lah, nggak boleh ngomongin jelek project ini sama sekali kan. Sebenarnya project ngomongin jelek nggak selalu kata-katain ya, kita bisa kasih kritik, kita bisa diskusi, kasih ide, improve kayak gitu. Jadi kira-kira kayak gitu. To summarize berarti kita lihat pertama dari tawaran projectnya white paper, kedua kita lihat dari foundernya, ketika kita lihat dari basically integritasnya lah, sesuaikah omongan mereka, keempat dari marketing atau community-nya kayak gitu sih. Oke. Kalau yang tadi itu artinya saat memilih koin project yang apa ya bisa dibilang yang masih terbilang barukah atau gimana ya, kayak kalau tadi yang disebutin sama Kennedy itu berarti lebih saat memilih aset kripto yang untuk masuk ke portofolio itu tipe aset kripto yang mungkin masih terbilang barukah, atau kayak event yang dia sudah masuk di top 10 market cap-nya tetap harus kita cek kayak gitu. Itu lebih baik untuk yang lama sih kalau dibilang, karena lama udah ada track recordnya kan, kita lebih gampang lihat. Dan ini nyambung juga dengan saran aku, kalau project baru jangan langsung invest gede-gede juga. Kita kan pasti lihat dulu, ya istilah cicip dulu lah, cek ombak gitu kan. Ya udah trade dulu gitu. Jadi untuk investment aku lebih saranin lihat yang udah punya track record dikit. Walaupun udah hidup lama nggak berarti bagus, tapi itu artinya projectnya udah hidup lama nih, udah kena bear market berapa kali, masih berjalan atau bahkan masih naik gitu. Berarti they're doing something right gitu kan. Nah, kedua, kalau trading sebenarnya nggak harus sampai lihat seribet itu teman-teman, lebih ke lihat sentimen di seputaran berita atau di komunitas kayak gimana. Kalau ada hot scoop atau maksudnya kayak kasus lah atau skandal atau ada berita bagus, oh itu boleh nih. Atau paling gampang sih kita sebenarnya kalau mau trading doang lihat chart doang, technical analysis doang itu juga cukup sih. Versi paling singkat investment oke lah cek, karena kita mungkin capek di your ya research sekarang, di your own research capek di awal, tapi kita bisa tenang untuk lebih lama, nanti tinggal lihat-lihat dikit aja. Kalau trading emang lebih intens, kita pantau-pantau lebih aktif lah ya, lihat market, ngikutin market. Tapi kalau untuk trading sebenarnya technical analysis sendiri itu it's good enough, it's cukup. Apalagi kalau teman-teman nggak masukin gede-gede banget kan trading gitu. Oke, tapi kalau buat pemula sendiri sarannya nih, tipsnya kalau mau masuk pilih kripto yang buat long term yang harus masuk ke portofolionya dia gitu. Oke, ini bukan endorsement, bukan sponsor juga, tapi disclaimer on ya, ini disclaimer on. Tips aku aja gitu. Mau kasih tahu itu masuk yang udah berdiri lama, kalau bisa bilang yang paling pertama Bitcoin gitu kan. Karena whatever people say tentang Bitcoin, apapun yang mereka bilang itu, kalau kita lihat semua kripto lain itu ikut Bitcoin. Bitcoin naik, oh iya kita naik yuk gitu. Bitcoin turun, ya ikut turun. Ini bisa dibilang Bitcoin itu gold standarnya lah nih Bitcoin. Kedua paling gede sekarang itu Ethereum. Ethereum juga jadi platform yang banyak banget project nge-build di atas itu. Nah, kalau yang lain lihat aja yang masih aktif yang banyak orang pakai, misalnya XRP. Itu buat investment ya gitu-gitu. XRP yang ada apa namanya utility yang berjalan lah kayak gitu. Kalau emang mau trading for fun doang ya cari meme coin gitu. Contoh kayak Dogecoin, mereka kan transparan dari awal emang Dogecoin aja gitu. Terlepas dari digoreng orang atau enggak ya itu cuman for fun mereka bikin. That's why the name meme coin. Oke, kalau berarti kalau buat yang pemula masuk yang ini dulu ya, yang big cap-nya lah ya kita bisa bilang. Kalau teman-teman yang datang dari saham istilahnya blue chip ya gitu. Oke. Kalau tadi tadi udah sempat jelasin sama Kennedy
kalau untuk milihnya kita lihat dari white papernya gitu. Mungkin itu ya bisa dibilang kalau misalkan baru mau coba masuk ke proyek kripto yang masih baru, kita harus lihat dari sisi tadi ya white papernya, siapa foundernya, terus gimana roadmapnya. Nah cuma kalau misalkan kita bisa dibilang ini si aset kriptonya ini masuknya ke small cap lah gitu. Tapi kita pengen masukin ini tuh di long term kayak gitu. Itu possible kah gitu, atau better di jangan untuk yang small cap tuh jangan masuk ke jangan masuk untuk long term kayak gitu. Oke. Kalau jawaban ini udah lebih kayak opini ya, karena aku juga nggak bisa kasih rumus ke teman-teman kayak yang pasti gimana kaku gitu, enggak. Jadi opini aku generally untuk yang small cap itu biasa karena masih baru. Karena masih baru masuk untuk long term nggak apa-apa sih, tapi lebih baik kalau nggak langsung masuk semua misalnya. Kalaupun teman-teman porsinya jangan terlalu banyak ya. Bisa jadi ada mulai project baru nih, langsung informasinya banyak, timnya bagus, utility-nya bagus, paper bagus segalanya. Oh, ini walaupun baru tapi udah jelas, udah bagus, menarik banget nih. Aku udah cukup data untuk research dan aku mau invest gitu. Oke, mungkin nggak harus langsung ikutin semua. Maksud aku nggak harus banyak-banyak. Oh, ada pre-sale nih, murah. Jadi kalaupun ternyata loss, nanti aku nggak akan terlalu besar lossnya. Ya udah, ini alokasinya untuk pre-sale misal. Kalau udah masuk, saran aku juga suka ngasih tahu coba dollar cost averaging. Jadi itu strategi untuk invest, dimana kita itu nyicil belinya. Dan patokannya itu adalah nominal uang fiat. Uang fiat dalam arti kalau Indonesia kita pakai rupiah gitu. Jadi misalnya alokasi kita setiap minggu 100.000. Serah teman-teman, kalau alokasi setiap minggu 10 juta, serah, itu tergantung masing-masing kan. Tapi semisal alokasi kita 100.000 untuk beli project ABC gitu. Nah, jadi setiap minggu kita beli 100.000 ABC. Terlepas dari harga ABC-nya itu berapa. Kalau ABC lagi mahal berarti 100.000 kita dapat lebih dikit. Kalau ABC lagi murah berarti 100.000 kita dapat lebih banyak. Tapi kita nggak terlalu peduliin itu. Dollar cost averaging strateginya itu kita beli 100.000 tiap minggu gitu misalnya. Tinggal teman-teman atur aja seberapa sering dan seberapa banyak gitu. Jadi itu generally lebih aman juga kalau mau invest, apalagi ke project yang baru gitu. Oke. Tapi nih kalau misalkan nih kita udah taruh satu tadi ya di salah satu kripto yang ada di portofolio kita, secara track record oke gitu. Tapi ternyata tiba-tiba mungkin ada skandal atau ada kasus, misalnya contohnya kayak FTX atau Luna kayak gitu. Itu kan track recordnya cukup oke gitu. Tapi saat terjadi ada apa ya, bisa dibilang kayak ada kasus gitu, harganya drop gitu kan, terus nah itu jadi nyangkut kan di situ. Iya, benar. Gimana sih caranya untuk keluar deh kalau misalkan kita udah nyangkut nih di satu aset yang tadinya ini mau buat long term gitu? Oke. Kadang kalau nanya orang, mereka bilang kalau nyangkut coba average down. Jadi average down itu maksudnya kita udah minus nih, kita tetap beli lagi di harga yang lebih rendah dengan harapan total entry harga masuk kita itu jadi kena rata-rata yang bawah kan, jadi lebih bawah. Jadi kalau untuk profit cukup naik dikit aja, istilahnya kayak gitu. Tapi average down ujung-ujungnya teman-teman masukin duit lagi. Kalau semisal contohnya kayak FTT yang tokennya FTX itu ya udah tahu nih, udah nggak jelas, udah nggak pasti. Teman-teman kalau masukin lagi jangan berharap kalau itu nanti bisa recover gitu. Cara paling gampang, paling singkat itu let it go, ikhlasin aja kalau udah loss. Kalau belum hilang semua, ayo udah teman-teman cut loss aja, istilahnya kan. Cut loss kita motong kerugian. Jadi daripada aku rugi lebih jauh lagi, ya udah aku rugi di sini aja gitu. Sebenarnya kalau udah terlanjur terjadi, it's very hard, hampir nggak ada yang bisa dilakukan sih. Kecuali itu projectnya teman-teman benar percaya ya. Itu ini bagus nih. Atau contoh Bitcoin lah, habis crash, tapi Bitcoin selalu recover. Dan teman-teman percaya kalau Bitcoin akan recover lagi. Ya udah, diamin dulu aja. That's why kebanyakan advice untuk manage resiko itu lebih preventif, mencegah lebih baik daripada mengobati kan. Jadi biasa tuh selalu dibilang pakai uang dingin, maksudnya apa? Jadi
uang yang kalau misal hilang kita nggak akan terganggu hidupnya. Oke, mungkin terganggu secara emosional ya, tapi nggak akan sampai jadi stres, depresi, nggak bisa makan segalanya gitu. Jadi uang bebas lah gitu. Nah, terus kedua, kalau trading itu ada trading plan teman-teman. Jadi aku masuk di mana, aku mau take profit di mana, aku mau stop loss di mana gitu. Dan ini kuncinya, banyak yang bikin trading plan tapi nggak ikut trading plannya. Jadi berubah hati, wah ini naiknya bisa lebih jauh gitu-gitu. Nah itu nanti kalau nggak disiplin itu ruginya di teman-teman. Semisal terjadi sesuatu yang di luar ekspektasi. That's why aku sendiri lebih prefer profit yang pasti, tapi lebih kecil tapi pasti gitu. Ya udah kalau udah profit ambil aja daripada profit yang secara angka sih tinggi tapi kita belum ambil, nanti tiba-tiba jatuh jadi hilang gitu. Jadi masih fiksional lah gitu karena belum jual gitu. Nah terus seperti yang sering dibilang juga itu do your own research. Jadi kebanyakan untuk mitigasi resiko emang sebelum terjadi sih. Kalau udah terjadi udah susah gitu. Paling cut loss, atau kalau teman-teman beneran percaya dan mau nunggu ya udah tungguin aja, semoga naik gitu. Oke, berarti kalau kuncinya harus disiplin ya gitu. Yes. Kalau misalkan mau jangka panjang harus punya tujuan yang jelas. Saat misalkan ada satu koin di portofolio kita udah wah ngedrop nih, crash nih, udah nggak mungkin balik lagi, ya udah gitu. Kita rebalancing aja gitu supaya balik lagi ke tujuan awal kita. Tapi kalau misalkan buat trading harus disiplin ya, kapan harus stop loss, kapan harus take profit ya gitu kan. Ya, sebaiknya gitu. Nah kalau misalkan di Ajaib Kripto ini sebenarnya kita juga udah bantu ke nasabah, para trader gitu. Kalau mau trading ada fitur stop loss sama take profit yang bisa dipakai. Jadi bisa ngebantu banget tuh buat teman-teman yang mau trading di Ajaib Kripto gitu. Oke, kalau ngomongin portofolio kan tadi Bitcoin salah satu yang berpotensi lah kalau misalkan itu untuk jangka panjang gitu. Cuma mungkin sekarang banyak mungkin yang lagi nonton atau belum mulai investasi di aset kripto gitu, pengen mencoba untuk masuk ke Bitcoin tapi mungkin ada yang masih ragu gitu. Apakah sekarang ini Bitcoin tuh sekarang rata-ratanya di 30.000 ya kalau nggak salah, dolar ya, $30.000 gitu. Masih ragu nih karena ada yang bilang Bitcoin ini sekarang harganya udah ketinggian gitu. Mereka masih nunggu Bitcoin mungkin bakalan turun lagi nggak sih di tahun ini. Nah kalau dari analisis Kennedy sendiri, harga Bitcoin ini sebenarnya untuk di 2023 ini udah ketinggian atau bakalan ada potensi turun lagi nih gitu. Oke. Kalau teman-teman buka chart Bitcoin sebenarnya kelihatan ya. Kalau dibanding mulai ya pasti 30.000 tinggi, tapi dibanding puncak 30.000 sekarang bisa dibilang rendah. Tapi kalau dibilang dibanding keadaan sekarang itu 30.000 tinggi atau enggak, kalau menurut aku pribadi, ini opini aja, itu masih rendah gitu. Bisa jadi turun karena beberapa kali aku ngalamin crash Bitcoin gede ya. Aku merasa udah turun nih. Ternyata turun lagi gitu. Tapi kalaupun turun nggak akan super jauh lah gitu. Lagian kalau teman-teman incar untuk long term, makanya saran aku dollar cost average, kita nyicil beli. Jadi oke, 30.000 ternyata naik ya gak apa-apa, aku tetap beli lagi. Kalau ternyata turun juga gak apa-apa, aku baru beli dikit, aku bisa beli lebih murah lagi gitu. Tapi kalau diskusi apakah akan recover atau enggak, menurut aku iya. Karena apa yang ngedrive, yang bikin harga suatu barang itu naik atau turun, mau kripto, mau saham, bahkan barang kayak kartu yang koleksi gitu, itu kan juga harganya naik turun tergantung demand and supply gitu kan, supply and demand. Orang kalau banyak yang mau nanti naik, orang yang banyak gak mau nanti turun. Nah faktanya sekarang Bitcoin mau harganya menurut teman-teman rendah atau tinggi itu dibahas sama teman-teman. Orang-orang mikirin, orang-orang bahas. Jadi masih ada di pikiran kita. Mungkin nanti nggak akan ada value, udah beneran turun selamanya kalau nggak ada yang bahas lagi. Semuanya melupakan. Udah nol gitu. Tapi sekarang everyone ngomong tentang Bitcoin. Yang di kripto pasti ada bahasnya Bitcoin. Bahkan yang nggak tahu kripto juga lebih tahu Bitcoin
duluan gitu. Jadi it's still in our minds. Jadi nggak akan mati begitu saja. So it has a chance to recover. Nah kapannya nggak tahu ya, banyak yang bilang setelah halving berapa lama gitu-gitu. Tapi nggak ada yang bisa baca masa depan. Oke. Berarti kalau misalkan belum mulai ya mulai aja gitu dengan dollar cost averaging tadi ya gitu. Yeah. Terus kalau ngomongin harga Bitcoin bakalan turun lagi, sebenarnya sekarang udah turun ya dari yang all time high-nya di 2021 jauh banget kan turunnya gitu. Oke. Nah, ini kita udah masuk ke kuartal 3 2023 ya gitu. Ya benar. Di kuartal 2 kemarin 1 atau di akhir kuartal 1 Bitcoin 30.000, ini di akhir kuartal 2 juga 30.000. Nah, di kuartal 3 ini in general aku pengen tanya dulu. In general market crypto akan seperti apa nih Ken? Market crypto ya. Kalau aku bilang dari activity crypto yang punya project semua itu masih berjalan terus. Actually malah mereka nambah aktivitas. Mereka lebih banyak aktivitas dan bahkan proyek baru juga masih mulai-mulai aja. So kita kalau dari lihat activity dari playernya lah bisa dibilang ya, itu masih berjalan terus. Tapi kalau dari harga itu tergantung dari market sih mandangnya gimana. Kalau market mandangnya sekarang mungkin nggak akan berubah banyak ya. Menurut aku dari kedua, kalau naik turun nggak akan terlalu jauh juga. Why? Karena kita baru-baru nih kelar dari COVID, banyak yang ketinggalan aktivitinya, banyak yang mau experience real world lah gitu. Kemarin naik juga sebenarnya karena semua orang terkurung di rumah, nggak tahu mau ngapain, dapat duit dari pemerintah. Ya udahlah, aku beli aja, invest gitu kan. Sekarang orang lebih mau spend untuk barang kah, activity. Kalau menurut aku jadi it will pretty much be the same. Naik turun pun nggak akan tiba-tiba meledak. At least di Q3 belum akan. But it's a good time gitu. Oke. Kalau harga Bitcoin sendiri dari analisis Kennedy di Q3 ini masih tetap sideways di 30.000 kah atau gimana? Kalau menurut aku slightly bullish. Tapi kalau dibilang sideways 30.000 juga nggak akan salah-salah banget sih, karena kayak nggak akan jauh lah gitu. Kayak gitu. Berarti masih akan di range harga inilah ya yang sekarang ya. Belum akan ke 70.000 sih teman-teman. Oke. Kalau ini kan ada teori yang bilang kalau saat Bitcoin sideways altcoinnya nih yang alt season. Alt season. Nah, alt season sendiri gimana nih? Kalau tahun ini. Kalau dari altcoin ya ada kemungkinan naik, cuman mungkin nggak akan semuanya. Pertama, platform yang ada smart contract itu mungkin naik karena banyak project baru yang akan keluar juga. Cuman dari aku lihat ya, banyak yang masih the same model gitu. Project lama yang udah coba model ini persis udah gagal, mereka masih nyoba gitu. Tapi ada beberapa yang ngasih model baru, ada ide baru nih, nyoba sesuatu yang baru. So mungkin di project-project itu terfokus akan ada improvement, akan ada naik gitu. Oke. Project baru ini akan masih kalau yang sekarang kan kalau yang tahun lalu project barunya kan banyak di metaverse, NFT kayak gitu ya. Di tahun ini ada yang bilang mostly di AI. Nah, yang baru ini akan masih tetap AI kah atau ada tren baru lagi? Oke. Kita ngomong beberapa deh. Kalau smart contract udah kayak pasti harus ada gitu ya. Terus kalau NFT akan ada terus sih. Karena itu sesuatu yang unik ya, ada use case-nya, cuman nggak akan se-hype dulu. Kalau dulu menurut aku emang overhype lah gitu. AI, kebetulan project AI udah ada sih sebelum hype AI dari dulu. Ini jalan terus dan bagus, mereka nggak ada kayak diem tapi nggak ada masalah gitu, jalan aja terus. Kalau yang baru AI sekarang itu aku lihat kebanyakan hanya numpang nama AI, trend riding gitulah. Jadi entah projectnya sebenarnya nggak perlu AI tapi dipaksain ada AI, atau dia ngaku-ngaku AI tapi sebenarnya nggak terlalu gitu. Sama aja kayak startup teman-teman, banyak yang suka ngaku kita tech startup. Kenapa? Biar harga sahamnya bisa lebih tinggi gitu valuasinya. Contoh kayak WeWork
WeWork kan sebenarnya startup properti ya untuk leasing kantor gitu-gitu ya, tapi ngakunya tech startup, makanya valuasinya gede banget. Nah, teman-teman kalau baca cerita WeWork tau lah hasilnya kayak gimana. Nah, kalau menurut aku yang AI, yang beneran pakai AI, mereka nggak akan perlu hebohin itu sih. Dan banyak yang maksain ada AI-nya, kedua nggak benar-benar ada AI, cuma pakai branding AI gitu aja karena lagi hype. Jadi hati-hati teman-teman untuk yang AI, lebih diperhatiin. Nah, sekarang yang banyak keluar baru juga sebenarnya game. Belum pada nyerah untuk game. Game tuh kayak tahun Web3. lalu yang NFT metaverse kayak gitu ya masih ini. Ya, tapi ini fokusnya mungkin nggak akan terlalu metaverse ya. Sebenarnya dulu kalau teman-teman ikut tren metaverse juga, wow metaverse gini. Tapi kalau ditanya metaverse itu apa, nggak ada yang bisa kasih definisi jelas, nggak ada yang setuju lah gitu. Dan si Meta nih, Facebook juga udah invest miliaran dolar ke metaverse, perusahaan terbesar dengan developer paling jago-jago sedunia dengan modal besar kayak gitu aja nggak berhasil jadiin itu sesuatu, dengan audiens gede juga kan nggak berhasil jadiin itu sesuatu, dan mereka akhirnya balik ke AI. Mereka mau fokus ke AI, ngikutin jejak ChatGPT. Nah gitu. Jadi untuk yang game nggak akan bawa nama metaverse sih, tapi tetap akan pakai NFT mostly. Oke. Gitu. Berarti di Q3 atau second half 2023 ini ya, yang game itu ya trennya ya. Oke. Jadi penasaran deh tadi bahas proyek baru kayak gitu. Kalau pengen tahu nih ada proyek yang akan launching tuh, kita lihatnya di mana sih? Ada platform yang bisa jadi ini gak sih, kayak yang biasa, yang apa ya, platform yang trusted, yang biasa nge-launch bakalan ada project ini nih nanti launching, atau misalkan mau pre-sale atau apa yang kayak gitunya? Sebenarnya itu banyak, tapi kalau bilang trusted atau enggak aku belum bisa pastiin enggak teman-teman, karena Coin Market Cap sendiri deh itu teman-teman kalau tahu, itu pernah ada kasus mereka terima bayaran untuk masukin data, terima bayaran dari BitConnect. Teman-teman tahu BCC yang BitConnect gitu-gitu. Nah, itu ternyata Ponzi scheme kan, scam gitu. Nah, ya ada omongan sih kalau Coin Market Cap terima bayaran dari mereka, makanya harganya itu agak beda lah gitu. So I cannot say for sure, tapi kalau teman-teman cari tahu aja, tinggal Google sih. Biasa keywordnya itu agregator. Kayak presale agregator, berarti dia ngumpulin data semua presale gitu-gitu. Atau yang Web3 game agregator gitu-gitu. Jadi banyak, atau teman-teman bisa cari di platformnya, misalnya teman-teman mau fokus di Ethereum aja gitu kan. Web3 games on Ethereum atau di apps on Ethereum gitu-gitu aja. Ini aku gak akan sebut nama karena aku belum bisa kasih vouch, ngasih kepastian lah atau cap aman untuk teman-teman gitu. Oke, I see. Oke, tadi kita udah ngobrol seputar nyusun portofolio di kripto, terus ngomongin kondisi market di second half atau di Q3 2023 ini. Tadi kan Edi juga udah sering ini sih ngasih tahu sekarang kalau di kripto sih DCA aja itu tipsnya. Ada tips lain nggak kan untuk pemula nih yang mau start investasi di aset kripto gitu? Oke. Buat pemula yang mau start, tips lain ya. DCA itu paling gampang sih. Nah, teman-teman kalau udah lama di kripto pasti udah tahu istilahnya. Tapi ini istilahnya adalah FOMO dan FOOD. FOMO, fear of missing out, itu takut ketinggalan atau takut kehilangan. Biasa itu dibikin marketingnya hype. Oh, beli sekarang ini terbatas, atau oh ini waktu terbatas, beli sekarang pasti profit gitu-gitu. Lu nggak mau beli ya udah gue kaya sendiri gitu. Nah, kedua itu food, fear, uncertainty, doubt ya kalau nggak salah. Jadi biasanya itu yang bikin orang takut atau nggak yakin masalah sesuatu gitu. Jadi bisa aja di project ini tiba-tiba dibilang lah, ini proyek gak jelas nih, udah kasus ini nih, mereka goreng harga gitu-gitu. Nah, how do we know kalau FOMO itu benar atau FOOD itu benar? Benchmarknya paling gampang itu satu, kalau berlebihan ya most likely nggak nyata gitu. Karena kalau teman-teman
main ke dunia nyata gitu dibanding fantasi ya, jauh lebih membosankan. Itu nggak menjual buat orang kan. That's why untuk hype sesuatu atau bikin takut pasti lebay gitu. Jadi kalau sesuatu yang berlebihan, hati-hati. Kedua, ini gampangnya, jangan percaya apa yang dikasih tahu secara langsung. Kayak lu beli ini, lu beli ini, gua ajarin lu dapat 1 miliar. Percaya nggak? Gitu. Nah, jadi apa namanya? Jangan percaya langsung gitu. Dengerin orang boleh, masukan. Oh, dapat masukan nih, kayaknya yang ini bagus. Ya udah, kita cari tahu sendiri dulu. Karena ujung-ujungnya trading, investing, atau kita contribute lah, habisin energi, waktu kita, itu ujung-ujungnya balik ke kita sendiri lagi. Kayak kalau profit, kita yang profit. Kalau rugi, kita yang rugi. Jadi itu tanggung jawab kita sendiri. Sebaiknya kita juga yang kontrol lah dampaknya ke kita gitu. Jangan nanti ujung-ujungnya cuman dengerin sinyal-sinyal nih, beli ini, ikut rugi, terus marah-marah. Oke. Yang jual sinyal mungkin dimarah-marahin. Oke. Tapi lu udah bayar gua gitu. Dia udah bawa profitnya ya. Yang rugi kita juga. Kayak itu. Jadi jangan apa sih namanya? Nasib kita sendiri itu ya dikontrol kita sendiri. Jangan disalahin ke orang lain lah. Tanggung jawab kita sendiri. Oke, thank you Kennedy. Tadi di ini ya, kalau untuk investasi di aset kripto itu berarti selain startingnya mulai DCA, dicicil gitu, terus jangan FOMO gitu, terus dan selalu lakuin analisis sendiri gitu ya. Dan oke. Ada lagi aku mau tambah. Apa tuh? Teman-teman pasti mulai trading itu take profit, stop loss. Itu Dev capek-capek bikin fiturnya di platform, di exchange. Pakai, itu berguna juga buat teman-teman ya. Biar nggak kelewatan, biar nggak usah dipantau nonstop, liatin terus gitu ya, dipakai. Betul gitu. Oke, Ken, sebelum kita tutup nih, boleh nggak kasih closing statement buat yang mungkin teman-teman yang pengen mulai aset kripto tapi belum mulai gitu. Kasih ada closing statement nggak untuk yang belum mulai, pengen mulai tapi belum jalan-jalan nih gitu. Just do it. Gitu kayak mulai dulu aja, dan kita mulai nggak harus perfect. Aku aja mulai cuman nggak tahu apa-apa langsung terjun. Tapi karena masih baru kan pakai modal dikit ya, 100.000 gitu. Ya udah, jadi kalaupun rugi aku mentok-mentok hilang 100.000 gitu. Jadi mulai dulu aja. Nggak ada perjalanan yang gampang gitu. Kita nggak bisa perfect dari awal sampai akhir. Kalau teman-teman lihat seseorang yang expert dalam suatu bidang, entah dia dokter lah, entah dia programmer, apapun profesinya, dia kalau udah expert, udah master, dia itu gagal banyak banget. Lebih banyak daripada kita udah mencoba gitu. Mungkin kita baru nyoba 10 kali, dia udah gagal 1000 kali gitu. Jadi gimana biar nggak rugi-rugi banget ya, nyobanya itu dengan hati-hati. Jangan dibilang pasang modal 10 juta karena pasti profit gitu. Nah itu udah bahaya kan gitu. Jadi mulai aja teman-teman, jangan takut, karena banyak juga komunitas di sini. Jadi teman-teman nggak sendirian. Perjalanannya pasti nggak akan mulus, nggak akan perfect, naik turun gitu. Jadi teman-teman mulai aja. Oke. Mulai aja dulu, start small ya. Ya, start small. Oke, thank you Kennedy buat waktunya. Mungkin sebelum nutup ada yang mau di-share kah di SKI sendiri, Sekolah Kripto Indonesia ini lagi ada activity reguler apa yang mungkin dibuka buat umum, mungkin yang teman-teman yang masih pemula atau yang trader kayak gitu bisa join. Ada activity apa aja nih? Oke, jadi sebenarnya dari anak-anak SKI juga banyak yang nanya ya, Kak, kelasnya mana? Course-nya mana gitu kan. Itu sebenarnya kami udah masak di dapur lama banget itu. Makasih juga teman-teman yang sabar nunggu. Itu kita udah siapin I think hampir 300 video untuk materinya gitu. Tapi platform website itu sekarang dalam perkembangan. Kita mau rilis itu dengan kondisi sebaik-baiknya lah buat teman-teman. Jadi hopefully 2023 udah oke. Kedua dari itu, SKI banyak sih sekarang itu mau nyari-nyari kampus. Apalagi Agustus banyak mahasiswa baru juga ya. Jadi mungkin nanti ada acara-acara ke kampus. Kalau teman-teman mau kampusnya didatengin juga, coba reach out aja gitu. Oke. Jadi ini juga ya, tur ke kampus-kampus ya? Iya benar. So far udah berapa kampus yang di ini?
Berapa kampus ya? Di Jakarta aja, Jabodetabek atau udah sampai keluar Jakarta nih? Mostly masih di Jakarta sih. Belum 20. Ya udah banyak dong. belum 20 lah gitu. Kita masih dikit-dikit, tapi mungkin setengah lusin atau lebih gitu. Aku nggak ingat persis. Setengah lusin. Oke, berarti ada aktivitas, ada kegiatannya, ada yang offline, ada yang online ya kelasnya ya gitu. Oke, teman-teman pantengin aja di sosial medianya Sekolah Kripto Indonesia, ada di Instagramnya, ada di Twitter dan di Telegram. Telegram, Twitter, Instagram, TikTok gitu. Dan websitenya juga. Mampir aja. Oke. Sekali lagi makasih banyak Kennedy buat waktunya udah sharing ke podcast Ajaib Kripto, dan terima kasih juga teman-teman yang udah stay nonton dan dengerin sampai akhir. Sampai ketemu di podcast Cuantok Ajaib Kripto berikutnya. Oke, thank you teman-teman.